Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat datang dalam renungan harian kita, Senin 2 Oktober 2023. Bersama gereja kita peringati para malaikat pelindung. Allah begitu mencintai manusia sehingga kepada masing-masing manusia diberi malaikat pelindung yang akan menjaga, membimbing, melindungi manusia dari mara bahaya. Perlindungan malaikat kita kenal sejak awal pada Perjanjian Lama, sehingga semakin jelas Allah berkarya dalam hidup kita sampai hari ini. Dalam bacaan yang pertama hari ini dari kitab Keluaran bab 23 ayat 20 sampai 23a. Firman Tuhan datang kepada orang Israel. Sungguh aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Dua hal dipesankan oleh Yahweh kepada orang Israel agar mereka tidak mendurhaka malaikat, karena pelanggaran tidak akan diampuni. Tapi jika engkau mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan menggempur musuhmu dan menang atas lawanmu, sebab malaikatku berjalan di depannya. Malaikat akan menjaga dan melindungi bangsa Israel, juga kita, kalau kita mentaati sabda Allah yang disampaikan lewat malaikat pelindung atau malaikat pamomong. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menegaskan agar kita dan para murid menjadi bersikap seperti anak kecil, karena malaikat mereka selalu memandang wajah Allah Bapa kita yang ada di surga. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lewat bacaan-bacaan semakin diyakinkan Allah selalu menyertai kita. Allah selalu melindungi kita dengan mengutus malaikatnya untuk menjaga kita dari mara bahaya. Dan untuk itu kita diminta mendengarkan gerakan dan suara malaikat yang menjaga kita, dan jangan sampai kita melawan dia atau mendurhaka, melainkan terus mengikuti gerakan malaikat itu. Kalau kita setia mengikuti, yang terjadi adalah kemenangan atas musuh-musuh lama, dosa dan kejahatan.
Siapa yang menang atas dosa dan kejahatan dalam bacaan Injil ditegaskan, yakni anak-anak kecil. Kita lihat bagaimana peran anak kecil dalam hidup. Ia polos, jujur, tidak ada kepalsuan, dan juga tergantung kepada orang yang lebih berkuasa. Kalau kita ingin terus menerima malaikat itu, kita buktikan dengan sikap-sikap yang dimiliki seorang anak kecil. Polos, jujur, tidak mendusta, omong apa adanya, dan menggantungkan diri kepada Allah. Sikap-sikap inilah yang menandakan bahwa kita mendengarkan suara malaikat dan kita menang atas kuasa kejahatan. Kejahatan membelokkan kita kepada sikap-sikap egois, tidak jujur, tidak polos, dusta. Berbeda dengan anak kecil yang bicara apa adanya. Oleh karena itu kita bersyukur atas para malaikat pelindung atau pamomong yang selalu menjaga kita dari kejahatan-kejahatan dosa. Itu mengandaikan kita peka akan gerakan dan bisikan para malaikat pelindung. Dan kita berani untuk mengambil sikap seperti anak kecil, jujur, polos, tidak durhaka, tidak pendusta, tapi mengatakan apa adanya dan menggantungkan diri hanya kepada Allah yang lebih kuasa dari kita. Kalau demikian, maka kita benar-benar akan dilindungi oleh malaikat pelindung. Semoga kita setiap hari sebelum tidur selalu bertanya kepada para malaikat pelindung, apakah aku sudah sesuai dengan kehendak Allah? Mari bersama-sama kita terus peka mendengarkan gerakan malaikat pelindung yang ingin menyelamatkan kita dari dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengendaki agar kami diselamatkan. Untuk itu, Engkau mengirim para malaikat pelindung untuk menyertai, membimbing, menjaga kami, sehingga kami akan selalu selamat. Dan kami Engkau pesan agar tidak mendurhaka malaikat, melainkan mendengarkan suaranya, melaksanakan kehendaknya, agar kita semakin berkenan kepadamu. Dan biarlah hidup kami seperti anak-anak kecil yang selalu mendengarkan suara malaikat dan muncul semangat kehidupan, semangat kejujuran, kepolosan, tidak durhaka, tidak dusta, dan menggantungkan diri hanya kepada orang yang lebih berkuasa. Semoga kami pun Kau mampukan hidup dengan polos, jujur,
menggantungkan diri hanya kepadamu, agar akhirnya kami benar-benar mendapatkan keselamatan, sukacita, dan berkat darimu, bukan kutuk. Semoga dengan ini semua kami semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semakin peka akan gerakan para malaikat pelindung. Bapa, jagalah umat-Mu agar tetap mengerti gerakan para malaikat dan mengikutinya, sehingga nanti memperoleh kebahagiaan dan berkat. Berkati umat-Mu yang sakit dengan kesehatan yang prima, yang sedang bergumul dalam persoalan. Engkau bantu untuk mengurai, agar akhirnya pelan-pelan persoalan bisa teratasi. Biarlah umat-Mu semakin yakin akan penyertaan-Mu lewat malaikat pelindung. Jagai, kuatkan mereka-mereka yang sedang dalam kesulitan. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka boleh mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, saya menganjurkan, bahkan setengah mewajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan kita dan sesama. Semoga dengan demikian kita terhindar dari berbagai macam soal, penyakit, dan apapun juga. Terima kasih kepada umat yang terus ambil bagian dalam hidup menggereja, sehingga tanggapan atas misi sungguh luar biasa. Mudah-mudahan sampai minggu depan amplop misi boleh kembali dan berguna untuk para misionaris. Juga diucapkan terima kasih atas keterlibatan dalam hidup menggereja dengan caranya masing-masing. Doa, tenaga, karya, dan dana. Sehingga pelan-pelan karya kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Semoga dengan cara kita masing-masing, kita berkontribusi bagi gereja paroki maupun gereja lokal, di mana banyak paroki yang memerlukan bantuan kita. Harapannya kita akan semakin mampu untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Pada bulan Rosario ini saya mengajak kita semua untuk setiap hari berdoa Rosario, menghormati Bunda Maria. Setiap hari pada pukul 5 pagi misa harian ada Rosario. Dan pada Minggu setengah jam sebelum misa. Semoga semangat Bunda Maria menjadi semangat kita semua. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.